Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Kewirausahaan. Datangnya kami di sini ingin melakukan tugas interview terkait dengan perusahaan ini. Baik, Pak, di sini kami akan bertanya tentang PT Pelindo ini. Yang pertama itu apa visi dan misi dari PT Pelindo ini, Pak? Visi misi, kalau kawan-kawan ingin lihat secara detail, visi misi Pelindo itu ada di webnya pelindo.co.id. Di situ sudah ada visi misi Pelindo, ada profil Pelindo, udah lengkap di situ. Di semua cabang-cabang Pelindo seluruh Indonesia juga ada di situ. Nah, secara detail saya tidak hafal, tapi secara garis besar visi Pelindo itu adalah ingin menjadi gerbang pelabuhan dunia untuk Indonesia, di mana semua pelabuhan yang ada di Indonesia itu dikelola oleh Pelindo. Harapannya adalah dalam misinya nanti itu perjalanannya yaitu membangun pelabuhan yang profesional, SDM-nya profesional, alat-alat kerja yang profesional, kemudian ada sirkulasi ekspor impor yang mumpuni yang bisa membangun ekonomi Indonesia, kurang lebih begitu. Tapi detailnya lihat nanti di pelindo.co.id ya. Oke. Baik, untuk kekuatan Pelindonya, Pak? Kekuatan Pelindo itu mudah sih, karena kan kita Indonesia ini kan negara maritim. Ya, negara maritim tentu sudah dengan lebih besar lautan daripada daratan. Nah, di sini kekuatan Pelindo secara geografis sangat mendukung, yaitu hinterland-nya, yaitu di mana-mana kita kepulauan yang termasuk negara yang kepulauan yang terbanyak di dunia, sehingga ini menjadi kekuatan utama dan menjadi jembatan untuk melakukan transportasi air maupun gerbang-gerbang pertumbuhan ekonomi baru maupun ekonomi lama untuk dikuatkan lagi menjadi ekonomi lebih kuat di Indonesia. Itu kurang lebih begitu kekuatannya. Tapi lagi-lagi saya bilang itu bisa dicek nanti secara detail di pelindo.co.id, itu sudah sangat lengkap di situ. Oke, terima kasih. Ada lain? Baiklah Pak, untuk kelemahan dari PT Pelindo ini apa Pak? Kelemahan ya tentu tidak ada yang sempurna ya. Semua perusahaan juga punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, kalau kelemahan saat ini mungkin ada yang harus diperbaiki oleh Pelindo, baik terhadap permajaan alat-alat beratnya, kemudian permajaan fasilitas pelabuhannya, peningkatan sumber daya manusianya, kemudian pemahaman kepada warga sekitar pelabuhan maupun para pekerja di pelabuhan untuk safety first, menggunakan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini sangat penting dalam kesehatan maupun keselamatan kerja. Nah, hal-hal begini di semua pelabuhan Pelindo itu di kitanya internal sudah kuat, tapi di eksternalnya masih lemah. Contohnya seperti ini, masyarakat sekitar ingin masuk sesuka-suka hatinya dalam pelabuhan. Mereka menganggap ini pelabuhan umum, pelabuhan suka-suka bisa masuk. Padahal ini pelabuhan umum juga punya peraturan, punya SOP masing-masing. Nah, di sini juga kita punya peran bersama, tidak hanya Pelindo tapi warga sekitar juga, instansi terkait juga untuk penerapan keselamatan kesehatan kerja bersama, tentu dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku. Nah, salah satu kelemahannya di situ, dan itu harus kita perbaiki. Nah, dengan ada semangat, dengan ada presiden yang terpilih baru Prabowo Gibran, mungkin dengan hal-hal visi misi baru presiden kita juga akan menambah kekuatan baru, termasuk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada tadi, begitu, kurang lebih begitu.
Bagaimana dengan peluang yang ada di PT Pelindo ini, Pak? Oh, peluangnya banyak. Semua PT Pelindo itu harus ada BUP, namanya Badan Usaha Pelabuhan. Nah, itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peluang-peluangnya adalah bisnis-bisnis seperti bisnis di darat, misalnya angkutan darat. Angkutan darat kan kadang-kadang tuh ada dibatasi ya, satu mobil truk tuh 22 ton atau 25 ton. Tapi dengan membawa angkutan ke ranah laut, yaitu kontainer atau kargo, itu bisa muatnya lebih besar lagi, sehingga memangkas biaya angkutan. Dengan memangkas biaya angkutan, efisiensi biaya angkutan, sehingga saat datang ke masyarakat, barang itu akan menjadi lebih murah. Nah, ini salah satu peluangnya. Peluang yang lain adalah salah satu garda terdepan penjagaan negara adalah pelabuhan maupun bandara. Kita fokus di pelabuhan, yaitu dengan keamanan keselamatan kerja yang baik di pelabuhan, dengan proses kerja yang benar sesuai SOP, dengan peraturan yang berlaku, maka ini akan menguatkan keamanan gerbang utama masuk sebuah negara, termasuk peluang bisnis yang baru maupun yang lama untuk dikuatkan. Contoh seperti ada penumpukan, ada penyewaan lahan, ada penyewaan alat berat, ada proses pengiriman air bersih ataupun ship to ship untuk bahan bakar kapal. Gitu, kurang lebih begitu. Peluangnya masih sangat besar dan masih sangat terbuka. Tentu ada juga potensi lain, yaitu kompetitif. Pihak swasta mungkin atau pihak BUMN lain juga bisa membuka diri untuk menjadi badan usaha pelabuhan BUP yang baru, dan ini sangat mengkhawatirkan juga. Tapi ini bisnis, berbicara bisnis ya tentu ada peluang, ada rugi, ada laba gitu. Pak, bagaimana dengan ancaman yang dihadapi oleh Pelindo? Ancaman, ancaman kita ngomong ancaman dari dalam dulu. Ancaman secara internal ada lagi, seperti saya bilang tadi, bahwa ancamannya adalah ketidakpedulian warga sekitar maupun pekerja di area pelabuhan terhadap alat pelindung diri yang dia pakai. Dia tidak peduli dengan keselamatan kerjanya, yang penting dia bekerja, dapat uang, selesai pulang. Padahal di rumah ada keluarga yang menunggu dia dengan selamat, anak-anaknya, istrinya atau keluarganya. Sehingga kesadaran dia soal keselamatan bekerja di pelabuhan itu harus ditingkatkan. Dan kesadaran itu adalah milik pribadi masing-masing. Mindsetnya harus terbuka. Jangan hanya mengandalkan pada seseorang yang selalu mengingatkan mereka agar selamat. Tidak begitu. Tapi mindsetnya adalah saya datang ke tempat kerja, ke pelabuhan, saya pakai alat pelindung diri, saya mengikuti aturan yang ada, maka saya selamat dan sehat dalam bekerja dan pulang dengan selamat pada keluarga. Itu apa tadi? Ancaman di internal kita dalam hal pekerjaan. Dan hal lain adalah ancamannya adalah ketika alat bekerja di pelabuhan itu tidak maksimal, tidak baik dalam inspeksi alatnya, maka bisa terjadi kecelakaan kerja. Itu juga ancaman. Ancaman keamanan adalah seperti misalnya ada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar, kemudian ada pencurian, kemudian ada penyusupan segala macam. Dan ini juga dilindungi oleh ISPS Code di pelabuhan, yaitu ada sistem keamanan sudah diatur secara peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nah, itu juga berlaku di pelabuhan di Pelindo di seluruh Indonesia. Nah, itu ancaman secara internal. Ancaman secara eksternal adalah ranah pelabuhan itu bisa dijadikan alat untuk masuk untuk melakukan penyerangan suatu negara. Itu bisa terjadi kalau perairan kita juga tidak aman, kalau fasilitas pelabuhan kita tidak aman, kalau kita abai terhadap orang-orang yang melakukan penyusupan ke pelabuhan. Nah, ancaman-ancaman ini ada preventifnya, ada pencegahannya, ada auditnya oleh internal maupun eksternal. Nah, secara global Pelindo adalah operator. Dia hanya melaksanakan. Sedangkan legislatornya adalah yang buat peraturannya adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah KSOP, Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan. Maka Pelindo dalam hal ini tentu mengikuti arahan, perintah, peraturan perundang-undangan maupun dari instansi yang terkait dan KSOP Losmawe. Begitu. Baik, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan.
Salah satunya yaitu seperti apa strategi yang akan dijalankan oleh PT Pelindo. Sekarang saya bertanya ya, strategi ini maksudnya dalam hal apa? Untuk strategi pemasaran, ataukah strategi operasional, ataukah strategi keuangan? Perusahaan boleh salah satu, Eh, baik apa aja. Oke, terserah saya ya menjawab apa saja. Jadi saya mungkin strateginya strategi untuk penambahan pendapatan ya. Strategi penambahan pendapatan itu salah satunya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan ekspansi kerjasama usaha dan juga beberapa kesepakatan tarif untuk menambah pendapatan. Saya kasih contoh satu, yaitu kesepakatan tarif bongkar muat. Kita baru saja melakukan kesepakatan tarif, 2 kesepakatan tarif, yaitu kesepakatan tarif paket. Itu dilakukan untuk bongkar muat barang yang sudah melebihi hari penetapan awal. Jadi kalau ada kapal dilakukan penetapan awal, misalnya 8 hari, ternyata waktu bongkarannya melebihi dari 8 hari. Nah, barang-barang yang tersisa itu dari bongkaran yang lebih dari 8 hari, hari ke-9, sisa barangnya itu dikenakan tarif paket. Itu ada kesepakatan tersendiri dan hitungan tersendiri. Itu biasanya kita melakukan kesepakatan antara pemilik barang dengan kita, namanya tarif kesepakatan ya. Jadi saat ada, karena dia sudah melebihi hari dan dia kan istilahnya seharusnya kan untuk tempat yang bongkaran dia itu harusnya sudah ada kapal lain yang masuk, tapi karena ternyata dia masih belum selesai, berarti yang kapal di luar kan tertunggu, dan itu kan berarti kan mengurangi pendapatan dari Pelindo sendiri. Nah, itu ada kesepakatan tersendiri, jadi dibicarakan dengan dibuat kesepakatan, baru kita buat nota tagihannya. Kemudian yang satu lagi tarif tarif bongkar muat, sharing bongkar muat. Jadi kita kan ada kalau setiap bongkar muat itu ada perusahaan bongkar muat yang kita sendiri yang mengelola, dan ada juga yang non Pelindo. Untuk non Pelindo, jika dia melakukan bongkar muat, kita akan mengenakan sharing. Kalau pada awalnya tarif yang lama itu tarif dari tahun 2011 kalau nggak salah saya, itu 500 per ton. Dari 2011 ke 2024 kan sudah lama toh, 13 tahun kan harus ada perubahan. Jadi kita sudah buat kesepakatan tarif terbarunya itu menjadi Rp5.000 per ton. Jadi itu salah satu upaya kami, strategi kami untuk menaikkan pendapatan Pelindo itu sendiri. Dan kalau boleh tahu Bu, apakah ada hambatan yang dalam menjalankan strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau hambatan pasti ada polemik sendiri di kita untuk menetapkan aturan tersebut, karena terutama kalau misalnya kita kan kalau misalnya memang mau pendapatan itu menjadi mutlak jadi pendapatannya Pelindo, kan kita harus pakai PBM Pelindo. Nah, pakai PBM Pelindo itu kan berarti kita tidak memakai PBM non Pelindo, sementara di PBM non Pelindo itu sendiri kan ada masyarakat setempat yang mencari nafkah ya, yang harus mencari nafkah di sebagai buruh di Pelindo itu sendiri. Nah, itu kita negosiasi ya, istilahnya kita buat kesepakatan lah dengan pemilik PBM tersebut untuk istilahnya bukan membagi waktu ya, karena aturan di Pelindo sendiri bahwa sebenarnya untuk pekerjaan yang di pelabuhan itu seharusnya Pelindo, tapi karena istilah kalau istilah di sini kayak kearifan lokal ya, kalau kearifan lokal jadi diupayakan bagaimana caranya biar di dalam penagihan itu tetap menjadi Pelindo PBM-nya, istilahnya Pelindo, tapi kita bersepakat dengan mereka walaupun namanya Pelindo tapi yang bekerja tetap mereka. Itu kita buat kesepakatan tersendiri, dan itu biasanya kita tuang di dalam suatu berita acara kesepakatan. Itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan di pelabuhan, dan itu juga menjadi dasar kita untuk menagihnya di dalam nota seperti itu. Yang
telah didapati oleh PT Pelindo yang melebihi dari target yang telah diharapkan? Prestasi, kalau soal prestasi Laksmawe ini kita ceritanya setelah merger ya, karena yang namanya prestasi itu waktu sebelum merger itu kan sendiri itu Pelindo 1, namun setelah merger kita cerita prestasi biasanya kan evaluasi kan kita 2021 ya, mulai merger 1 Oktober 2021 itu mulai merger. Jadi hitungan kita itu awalnya di tahun 2022. Di tahun 2022 kita menjadi pelabuhan multipurpose terbaik dalam hal produksi atau apa ya. Kalau salah saya itu ada 2022 dapat, 2023 juga kita dapat. 2023 kita dapat prestasi kalau yang 2022 itu kita dapat prestasi terbaik 2. Kalau yang di 2023 kita terbaik 1 kalau nggak salah ya, 1 atau berapa ya, pokoknya tetap dapat. Kita ada ininya, piagamnya penghargaannya baik. Itu sudah menjadi ini ya. Kalau setiap perusahaan itu pasti ada evaluasi tahunan dan itu kita dapatnya di situ. Insya Allah tahun depan sepertinya saya juga optimis kalau kita akan dapat, karena target laba kita sendiri sudah kan ke target laba 100%. Nah, kita udah dapat per triwulan 3, artinya per September 2024 kita sudah dapat 150%. Jadi saya optimis kita mungkin insya Allah bisa mencapai lagi prestasi pelabuhan terbaik, salah satu pelabuhan terbaik di Pelindo. Untuk rencana pengembangan PT Pelindo ke depannya bagaimana, Bu? Kalau perencanaan pengembangan ke depan, insya Allah kita akan mengoptimalkan aset kita ini. Yang belum optimal itu ada cangkang ya, lapangan open yard lapangan di lini 2 dan di depan kantor itu ke depannya mungkin akan kerjasama dengan PT perusahaan daerah PT PEMA yang akan menjadi yang sudah memohon itu menjadi lahan penumpukan cangkang. Kemudian kita ingin mengoptimalkan dermaga ASEAN. Dermaga ASEAN itu adalah salah satu dermaga ex Pupuk ASEAN yang diserahkan pengelolaannya ke Pelindo. Itu akan kita optimalkan dan kita sedang mengupayakan akan bekerja sama dengan PT PIM sebagai pemilik lahan industri di sekitar dermaga ASEAN. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman,